Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi yang indah ini kita kembali akan sujud menyembah Dia. Haleluya. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa. Darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku. Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya.
Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk sedikit mengingat tentang kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sekaligus saya mengajak kita untuk menarik beberapa pelajaran berharga dari kisah ini. Ya, mari kita melihat firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13. Mulai dari ayat 17 dan ayat 18 saya bacakan firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya beri judul firman Tuhan hari ini, Allah menyiapkan jalan. Nah, saudara, percayakah kita bahwa Allah kita selalu menyiapkan jalan bagi kita, anak-anaknya? Ayat yang ke-17 tadi yang sudah kita bacakan, di situ dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah katanya tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, kata firman Tuhan. Jalan yang paling dekat, atau saya pakai istilah jalan yang singkat. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak menuntun mereka di jalan ini. Alasannya, karena di rute ini, saudara, mereka akan melewati daerah orang Filistin. Dan itu artinya mereka akan berhadapan dengan peperangan. Sementara Allah tahu bahwa bangsa Israel ini belum terbiasa dengan kondisi peperangan. Mereka belum terbiasa, belum terlatih sama sekali dengan hal berperang. Sebab waktu di Mesir, keadaan mereka adalah sebagai budak, bukan sebagai prajurit perang. Maka Allah tidak mengizinkan mereka melewati rute itu. Sebab Allah tahu keberadaan dan kemampuan mereka. Padahal kalau melihat rutenya, saudara, singkat memang jalur ini. Hanya dibutuhkan sekitar kira-kira 7 hari untuk mereka bisa sampai ke Gaza. Jadi artinya hari ke-8 harusnya mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Tapi dengan jelas firman Tuhan mencatat bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang singkat ini. Kenapa? Karena Allah lebih tahu segala sesuatunya. Allah tahu bahwa di jalur ini ada orang Filistin dan bangsa Israel itu belum siap untuk menghadapinya. Maka Allah harus mempersiapkan mereka terlebih dahulu. Nah, saudara, saya mengajak kita menarik pelajaran berharga yang pertama dari kisah ini. Sebagaimana Allah tahu yang terbaik bagi bangsa Israel pada waktu itu, demikian juga Allah pun sangat tahu yang terbaik untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Jadi jangan protes ya kalau Allah tidak mengizinkan kita melewati jalan yang menurut kita mungkin itu jalan yang paling cepat atau itu jalan yang singkat. Sehingga kita tidak perlu bersusah payah, kita tidak perlu berlelah-lelah untuk menjangkaunya. Saudara, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Dia lebih tahu di jalan yang cepat itu, di jalan yang singkat itu, kita akan berhadapan dengan hal apa. Apakah jalan itu aman atau tidak untuk kita. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan kita melewati jalan itu, jangan sekali-kali kita protes kepada Allah. Karena Allah yang lebih tahu segala sesuatunya tentang umat-umatnya. Lantas saudara, jika memang Allah tidak mengizinkan kita melewati jalan yang cepat atau jalan yang singkat itu, lalu kita harus melewati jalan yang mana? Tenang saudara, firman Tuhan mencatat, ini masuk kepada poin yang kedua. Di ayat yang ke-18 yang sudah kita bacakan tadi, di situ dikatakan bahwa, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Saudara perhatikan kata Allah menuntun bangsa itu. Berarti Allah berdaulat di dalamnya. Artinya ada jalan yang Allah tetapkan untuk mereka. Saudara, memang kalau melihat peta, jalur di mana Allah menuntun perjalanan bangsa Israel ini memang sedikit turun ke bawah.
Ya, begitulah dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Memang kadang-kadang mungkin jalan hidup kita rasa-rasanya ada yang harus mengalami turun yang begitu curam ke bawah. Kadang jalan kita begitu terasa sangat berat, tidak enak, kita menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi saudara, berita baiknya, karena ini jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Kenapa? Karena Tuhan ada beserta di sepanjang perjalanan ini. Dia yang menetapkan jalan, maka Dia juga yang menyertai saudara dan saya di sepanjang perjalanan ini. Untuk bangsa Israel, saudara, inilah jalan di mana Tuhan memberikan mereka tiang awan, Tuhan memberikan mereka tiang api, Tuhan memberikan mereka mana dan burung puyuh setiap hari, kecuali hari Sabat ya. Jadi inilah yang menjadi jalan mujizat demi mujizat bagi mereka ketika itu. Inilah jalan di mana mereka berhadapan dengan laut Teberau, dan laut itu terbelah dua sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. Ini sungguh-sungguh jalan mujizat, ini jalan keajaiban Tuhan. Memang tidak singkat jalan yang Tuhan tuntun bagi bangsa Israel ini, tidak singkat, tidak cepat, tapi inilah yang hebat dari kuasa Tuhan kita. Saudara, mari saya ajak kita menarik pelajaran yang kedua. Mari kita tetap berada di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan atas hidup kita. Saudara, sekalipun mungkin terasa berat, tapi karena ini jalan yang Tuhan memang sungguh-sungguh tetapkan atas saya, atas saudara semua, percayalah, perjalanan kita akan selalu dipenuhi dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kembali ke kisah bangsa Israel tadi. Sayangnya, bangsa Israel ini justru mereka tidak mau untuk tetap berada di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Padahal tinggal beberapa waktu lagi mereka akan segera masuk ke tanah perjanjian. Maka waktu itu Musa mengirim 12 orang pengintai, dan mereka mengintai selama 40 hari. Kemudian setelah mereka kembali, yang 10 orang memberikan laporan bahwa tidak mungkin mereka bisa menduduki tanah itu, sebab di dalamnya penuh dengan orang-orang raksasa. Sementara ada 2 orang yang membawa laporan, yaitu sekaligus menjadi perkataan iman mereka bahwa kita pasti bisa menduduki tanah itu, sebab itu memang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi sayangnya bangsa Israel ini lebih percaya kepada perkataan dari 10 orang tadi yang mengatakan bahwa tidak mungkin, sebab di sana dipenuhi dengan raksasa-raksasa. Mereka lebih percaya, mereka lebih terpengaruh, mereka lebih fokus kepada raksasa, mereka lebih fokus kepada tantangan daripada kepada janji dan kuasa Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Fatal. Kalau kita membaca di kitab Bilangan pasal 14 di sana, Tuhan sendiri yang mengatakan kepada mereka bahwa karena akibat ketidakpercayaan, ketidaktaatanmu, maka selama 40 hari engkau mengintai, maka 1 hari akan dihitung sebagai 1 tahun. Artinya akan ada 40 tahun mereka harus mengembara di padang gurun. Saudara, inilah kita masuk kepada jalan yang ketiga. Pertama tadi jalan yang paling cepat, atau saya pakai kata jalan yang singkat, tetapi Allah tidak mengizinkan dan tidak menuntun di jalan itu. Lalu kemudian kita bisa masuk kepada jalan yang kedua, yaitu jalan yang Allah sendiri menetapkannya. Allah menuntun dengan mujizat demi mujizat setiap hari. Tapi kalau kita tidak mau ada di jalan itu, maka kita akan masuk ke jalan yang ketiga, yaitu jalan yang berputar-putar. Saudara, 40 tahun mereka berputar, tetapi kembalinya ada di titik yang sama, di mana mereka bersungut dan memberontak kepada Allah. Saudara, kalau kita tidak taat dan tidak percaya sama seperti orang-orang Israel ini, kalau kita penuh dengan keraguan, kita banyak komplain kepada Tuhan, kita fokusnya hanya kepada tantangan, kepada masalah, kepada raksasa, bukan kepada janji dan kuasa Tuhan, maka jangan salahkan siapapun kalau akhirnya kita harus masuk ke jalan yang ketiga ini, yaitu jalan yang berputar-putar. Saudara, jangan sampai ya, yang seharusnya kita sudah hampir mencapai garis finish, tapi karena kita bersungut dan kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan, akhirnya kita harus Tuhan bawa berputar-putar lagi selama 40 tahun.
Saudara, mari tetap mempercayai Tuhan yang menetapkan jalan-jalan yang terbaik kepada setiap kita, supaya kita jangan masuk kepada rute perjalanan yang berputar-putar. Tapi, kalaupun ada yang sudah terlanjur berada di posisi jalan yang ketiga ini, jalan yang berputar-putar ini, berita baiknya, tidak ada cara yang lain. Segeralah kembali ke jalan yang Tuhan tetapkan, saudara. Kalau saudara segera balik ke jalan yang Tuhan tetapkan, saudara akan kembali menikmati perjalanan yang dipenuhi dengan mujizat demi mujizat dan keajaiban Tuhan. Bangsa Israel, setelah mereka kembali ke jalan yang Tuhan tetapkan, setelah mereka berproses, setelah semua ketidaktaatan mereka dan keraguan, ketidakpercayaan mereka, tapi mereka berproses dengan Tuhan, akhirnya mereka kembali ke jalan yang Tuhan tetapkan, maka mereka melanjutkan perjalanan yang penuh dengan keajaiban pertolongan Tuhan. Pertama, ketika mereka hendak menyeberangi sungai Yordan, begitu kaki para imam menyentuh air dari sungai Yordan itu, maka sungai itu menjadi kering. Semakin maju para imam mengangkat tabut itu, semakin kering sungai itu, maka seluruh orang Israel bisa berjalan di tengah dengan keadaan tanah yang kering. Saudara, inilah kalau jalan yang Tuhan tetapkan, penuh dengan mujizat. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan sanggup membuka jalan-jalan yang baru di saat kelihatannya tidak ada jalan, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian kisah yang kedua, selain kisah dari sungai Yordan, yaitu kisah tentang tembok Yeriko. Saudara, ini pun Tuhan mempergunakan cara yang unik. Tuhan suruh orang-orang Israel untuk memutari kota Yeriko itu selama 7 hari. Setiap hari 1 kali mereka harus memutarinya. Dan di hari yang ke-7 harus 7 kali mereka berputar. Dan setelah itu mereka harus bersorak. Dan ajaibnya, setelah mereka bersorak, tembok itu runtuh seketika. Puji Tuhan, saudara. Inilah kalau kita ada di jalan yang Tuhan tetapkan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Semua yang ada menghadang di depan kita itu, tembok kah, sungai, laut, bahkan peperangan dan lain sebagainya, semuanya bisa Allah selesaikan dengan caranya yang ajaib. Maka saudara, mari tetaplah kita berada di jalan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita masing-masing, maka perjalanan kita akan penuh dengan mujizat dan keajaiban Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong tambahkan kepada kami iman untuk terus mempercayai Engkau, sehingga kami tetap berada di jalan yang Tuhan tetapkan atas hidup kami, dan kami akan terus mengalami mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu hari ini, Tuhan, beserta dengan seluruh umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, apapun yang dikerjakan umat-umat Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu perenungan dengan Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.